Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat Sore. sore Kak Siti. Salam Baiklah, sore. di sini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang nilai-nilai berakhlak ASN. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dari mana nih dan satker mana? Mulai dari Bu Kumila, boleh perkenalan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kumila Karomatus Sulasai. Satkernya sekarang di Pengadilan Agama Sungai Raya. Wah, jauh ya. Kemudian Pak Aris, boleh perkenalan? Ya, terima kasih Bu Kristiani. Right. Halo, saya Aris Predi dari Satker Pengadilan Agama Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Terima kasih. Selanjutnya Pak Fajri, boleh? Terima kasih atas waktunya, Bu. Perkenalkan, nama saya Fajri Azani Putra. Saya berasal dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Ngabang di Kalimantan Barat. Baik, Pak Taufik. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Pengadilan Agama Dapur Sintop di Kepulauan Riau. Baiklah, terima kasih buat perkenalannya. Kita sudah belajar tentang nilai-nilai berakhlak nih. Menurut Bapak Ibu sekalian, saya Kristiani Sirait dari Pengadilan Negeri Bengkayang. Baik, di sini saya sebagai moderator ingin meminta pendapat bagaimana tentang nilai-nilai berakhlak menurut Bapak Ibu sekalian. Boleh dijelaskan oleh Kak Kumila? Menurut Kak Kumila, bagaimana nilai-nilai berakhlak itu? Apa aja dan bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi nilai-nilai berakhlak ini kan apa ya? Negara nih, presiden kita nih punya core values buat para ASN itu namanya berakhlak. Jadi di situ ada 7 nilai ya. Ada berorientasi pelayanan, kemudian nanti ada kolaboratif, harmonis, akuntabel, adaptif, dan yang lain itu dipakai sama para ASN ini untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai dasar-dasar ketika kita bekerja nanti. Seperti itu. Teringat tentang 7 nilai-nilainya. Menurut Pak Fajri, gimana itu berorientasi pelayanan yang baik bagi seorang ASN? Oh, baiklah, kalau menurut saya berorientasi pelayanan itu sesuai dengan apa namanya? Fungsi ASN. Salah satunya kita kan untuk bertugas sebagai pelayan masyarakat. Jadi dari berorientasi pelayanan kita harus memberikan pelayanan yang optimal untuk setiap masyarakat yang mau meminta bantuan kita. Salah satu contohnya kita di pengadilan, bagaimana masyarakat tersebut dapat menyelesaikan masalah yang mereka bawa ke pengadilan tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Kalau cerita tentang akuntabel dan kompeten, menurut Pak Taufik, bagaimana itu, Pak? Kalau menurut saya, akuntabel nih mungkin secara garis besar boleh dilihat dari sisi tanggung jawab ya. Bagaimana tanggung jawab kita atas kepercayaan yang diberikan oleh atasan, oleh masyarakat, maupun oleh negara. Kemudian dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab itu tentu kita laksanakan dengan jujur, dengan cermat, disiplin. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari setelah bekerja, penggunaan kekayaan atau inventaris negara dilakukan secara bertanggung jawab dan lain-lain. Kemudian untuk Kak, kompeten mungkin lebih ke arah perkembangan kita ya, bagaimana kita terus belajar, bagaimana kita dalam mengembangkan kapabilitas kita dalam bekerja, bagaimana eh, bentuk kita dalam menjawab tantangan-tantangan yang berubah, seperti penggunaan teknologi. Kemudian dari hal-hal yang kita pelajari itu juga mungkin bisa kita terapkan untuk membantu rekan-rekan kerja kita yang lain, sharing-sharing, diskusi, atau memberikan petunjuk terhadap suatu pekerjaan, Kak. Mungkin begitu, Kak. Terima kasih, Pak.
Kalau menurut Pak Aris, penting nggak sih menjalin suatu kerjasama seperti keharmonisan di dalam suatu pekerjaan dalam tempat kita bekerja? Mengapa itu sangat penting gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Penting karena eh, di situ kita menerapkan nilai berakhlak kolaboratif, di mana dalam peningkatan dalam kolaboratif itu kita bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan individu di satuan kerja itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, baik. Menurut Kak Kumila nih, tadi cerita tentang menyesuaikan diri pada kemajuan teknologi. Itu bagaimana sikap kita atau peranan kita dalam menanggapi tentang perkembangan teknologi yang ada yang berkembang saat ini? Bagaimana kita harus menyikapinya seperti itu? Oke, tentang melihat perkembangan teknologi saat ini ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini nih ya Kak ya, kita aja bisa melakukan diskusi melalui Zoom meeting. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, kita harus bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, bisa kita manfaatkan dengan baik. Seperti di Mahkamah Agung sendiri kan sekarang sudah banyak aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan untuk pelayanan seperti akta cerai yang dulunya harus diambil langsung ke pengadilan, sekarang sudah bisa diakses di mana saja. Kemudian pendaftaran perkara itu juga sudah bisa didaftarkan sendiri. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke pengadilan langsung. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini, benar-benar bantu kita, benar-benar memudahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas tadi. Wah, Seperti ternyata itu, sangat Kak. sangat bermanfaat ya perkembangan teknologi di kantor pengadilan ini. Nah, Betul. dari cara kita menyikapin, pasti ada sih hambatan yang akan kita hadapin untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak itu. Menurut Pak Fajri, apa hambatan yang mungkin kita hadapi dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini? Eh, Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya salah satu hambatan terbesar itu adalah rasa malas kita dan juga rasa tidak mau untuk bertanya ke sesama rekan kerja, habis itu ke atasan, bersikap pasif gitu lah Bu. Karena seharusnya kita sebagai ASN itu kita harus adaptif, harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan pengadilan maupun di lingkungan luar, agar semua itu dapat berdampak untuk optimalisasi diri kita sendiri dan juga pekerjaan kita. Seperti itu, Bu. Baiklah. Kalau untuk upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai hambatan-hambatan ini, menurut Pak Aris sendiri bagaimana, Pak? Baik Bu Christina, upaya untuk maaf Bu, sorry diulangi pertanyaannya. Baga- Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pelayanan di tempat kita bekerja seperti itu, Pak, dalam menerapkan nilai berakhlak ini gitu. Oke, Upaya yang bisa kita lakukan seperti itu, Pak. halo, halo? Ya, Pak. Tadi Pak Fajri sudah membicarakan tentang bagaimana hambatan-hambatan yang mungkin kita hadapin dalam penerapan nilai berakhlak di tempat satuan kerja. Nah, menurut Pak Aris nih, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pelayanan itu sendiri? Bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Oke, oke, terima kasih Bu Kristiani atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau dari segi nilai berorientasi pelayanan, kita optimalisasi PTSP dalam bentuk digital dan fisik. Ya, salah satunya melakukan evaluasi berkala dan standarisasi untuk PTSP itu sendiri di satuan kerja. Kalau dari segi akuntabel, itu penguatan
dan pengawasan internal atau eksternal. Misalnya, contohnya menerapkan sistem pengawasan lebih ketat atau pemasangan CCTV di area-area yang potensial untuk melakukan ya eh, pelanggaran begitu itu. Seterusnya, kalau dari segi kompeten, eh, program pelatihan atau e-learning yang sertifikat berjenjang gitu. Jadi menyusun program pelatihan dari staf, panitra, sekretariatan sampai hakim. Mungkin itu saja Bu Kristiani. Terima kasih. Oh, baik. Jadi begitu ya. Nah, untuk Pak Taufik, di dalam satuan pekerjaannya pasti ada role model yang benar-benar atau hampir mendekati penerapan nilai berakhlak itu sendiri. Boleh diceritakan tidak contoh role model dan nilai-nilai berakhlak yang bisa Pak Taufik panutin atau contoh dari role model tersebut? Boleh diceritakan tidak pengalaman di tempat satuan pekerjaannya? Jika dilihat dari satuan kerja, di mana saya ditempatkan di kepanitraan ya, Bu, ya. Nah, saya melihat langsung bagaimana role model saya bisa dibilang lebih ke Pak Panitra, atasan langsung. Karena kan tempat saya tidak ada panmu, maka beliau turun langsung dalam mengatasi masalah yang terjadi di kepanitraan dalam nilai berakhlak, dalam berorientasi pelayanan, dikarenakan staf pada kepanitraan mungkin kebanyakan adalah CPNS yang masih belajar ya Bu ya. Jadi beliau terkadang untuk perkara-perkara yang sulit masih turun langsung dalam menjelaskan kepada para pihak sambil ikut mengajari kami tentang perkara tersebut. Selain dilihat dari berorientasi pelayanan, hal tadi juga dapat kita lihat dari sisi kompeten, bagaimana beliau mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik dan sambil mengajari dari staf-stafnya. Kemudian dari sisi kolaboratif, tentu kepanitraan tidak bisa berdiri sendiri ya Bu. Harus terdapat kerjasama sinergi antara kepanitraan dan kesekretariatan dalam perkantoran. Oleh karenanya beliau selalu menjaga sisi kolaboratif tersebut. Dari sisi harmonis beliau selalu menyapa, bersikap ramah kepada para staf maupun kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Wah, baiklah, sangat bagus jawaban Bapak Ibu semua, di mana kita sebagai calon aparatur sipil negara dididik bagaimana cara bersikap melayani masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak tersebut di tempat satuan kerja. Sangat pembelajaran yang sangat membangun dan dapat jadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Terima kasih buat pendapat Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak ini bukan cuma sebagai teori, tapi dapat mempraktekkannya di dalam tempat satuan pekerjaan kita, dan kita bisa menjadi role model juga seperti yang diceritakan sama Pak Taufik. Demikian eh, podcast kita hari ini tentang nilai-nilai berakhlak ASN. Saya tutup dengan selamat sore dan terima kasih buat kita semua. Salam sukses. Terima kasih, Terima kasih. Kak Suci. Terima Terima kasih. kasih semuanya.